Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tasik, NIM 1022021010150. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini kelas D semester 2. Demi melengkapi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian dan fungsi emosi. Yang kedua, teori perkembangan emosi 2 faktor. Yang ketiga, regulasi emosi. Yang keempat, kecerdasan emosi. Dan yang kelima, implikasi perkembangan emosi dalam dunia pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik, yang pertama, pengertian emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis atau suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk sikap dan perilaku tertentu. Baik, yang berikut fungsi emosi. Emosi membantu kita dalam memberi makna dalam setiap peristiwa yang kita alami. Contohnya, kenangan masa kecil, masa-masa SMA yang menyenangkan, atau liburan bersama keluarga yang membuat kita menghargai setiap waktu dalam hidup. Emosi juga berperan dalam menganalisis situasi sosial. Baik, yang kedua, teori emosi 2 faktor. Teori emosi 2 faktor berfokus pada interaksi antara gairah fisik dan bagaimana kita secara kognitif melabeli gairah itu. Dengan kata lain, perasaan terangsang saja tidak cukup, kita juga harus mengidentifikasi gairah untuk merasakan emosi kita. Baik, yang ketiga, regulasi emosi. Menurut Chen 2016 mengatakan bahwa regulasi emosi adalah proses seorang individu dalam mengatur dan mengubah emosi dirinya sendiri atau orang lain. Individu mampu tetap tenang dalam menghadapi tekanan dengan memiliki keterampilan dan regulasi emosi. Baik, yang keempat, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah bagaimana kamu mengekspresikan emosi dan mengatasinya dengan cara yang positif. Orang dalam kecerdasan emosional tinggi biasanya mampu untuk berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi kesulitan, dan meredakan konflik. Baik, yang kelima, implikasi perkembangan emosi dalam dunia pendidikan. Lewat pembelajaran sosial emosional, anak diajar menyadari, melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tentang pembelajaran sosial emosional. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.